Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Ini adalah manajemen yang dibuat mudah dan sederhana bersama manajermu Muhammad Hamzah. Kali ini kita akan menyampaikan tentang durasi rapat. Nah, mengapa rapat itu mesti ditetapkan durasinya? Berapa lama itu berlangsung? Apakah 15 menit, 30 menit, 45 menit, atau 1 jam, atau lebih dari 1 jam? Mengapa itu harus ditetapkan? Pertama, bayangkan ada anggota tim kamu yang rajin dan antusias tiba tepat waktu di rapat, tapi harus menunggu lama karena banyak di antara peserta rapat yang lain yang datang terlambat. Itu sekedar kamu tahu bisa mengurangi semangat dan keterlibatan orang-orang yang sudah tepat waktu. Menghargai peserta yang datang tepat waktu itu adalah bagian kunci yang paling pokok mengapa rapat itu kita harus mulai tepat waktu dan selesai tepat waktu. Karena semua orang punya kesibukan masing-masing, termasuk yang datang tepat pada waktunya. Pasti mereka punya agenda-agenda yang lain, punya jadwal-jadwal yang lain, dan mereka harus mengatur jadwal tersebut supaya bisa mereka selesaikan semua tugas pekerjaan. Karena itu, kita harus mulai rapat dengan durasi waktu yang ditentukan, tepat waktu di awal dan tepat waktu selesai. Alasan yang lain adalah, saya yakin kamu pernah ikut rapat yang lama sekali, ya, itu berlarut-larut pembicaraannya. Masalahnya sudah berlarut-larut pembicaraannya, tidak ada arah yang jelas. Hasilnya, diskusi menjadi kabur dan keputusan susah untuk diambil, susah untuk disepakati. Mematuhi durasi waktu rapat itu bisa membuat semua peserta rapat fokus pada pokok bahasan, tidak melebar kemana-mana, tidak melebar terlalu jauh, apalagi membahas topik-topik yang sebenarnya tidak diperuntukkan atau tidak menjadi agenda di dalam rapat tersebut. Apalagi ada anggota atau peserta rapat yang menyampaikan pendapatnya atau argumennya dengan bertele-tele. Itu makanya kita mesti tetapkan waktu mulai dan waktu selesai rapat. Alasan yang ketiga, mengapa kita mesti menetapkan durasi rapat awal dan selesainya, karena manajer yang memimpin rapat dengan efisien dan efektif itu bisa memotivasi tim untuk terus fokus pada tujuan dan mencapai hasil yang lebih produktif dalam waktu yang relatif lebih singkat. Nah, kita tahu bahwa jangan sampai waktu setiap orang itu habis hanya untuk rapat, dan rapat. Hasil rapat dirapatkan lagi, begitu seterusnya. Sehingga kita punya waktu, kita punya energi itu tersita waktunya habis karena menghadiri atau mengikuti dari satu rapat ke rapat yang lain. Nah, kalau kita menetapkan durasinya, kapan mulai dan kapan selesai, kita bisa fokus, semua peserta rapat bisa fokus pada tujuan dan bisa mendapatkan hasil yang lebih produktif dalam waktu yang lebih singkat. Nah, dalam manajemen, efisiensi, efektivitas, fokus, dan produktif adalah mantra magis setiap manajer. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kalian bisa mengelola pekerjaan dan perusahaan kalian dengan lebih baik. Nah, supaya manajemenmu lebih mudah dan sederhana, apa pertanyaanmu? Saya Muhammad Hamzah, manajermu. Assalamualaikum.